Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, misteri, mitos, dan legenda yang ada di Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus yang ada di Pulau Kalimantan. Bagaimana sejarah, legenda, mitos, dan misteri Pegunungan Meratus ini? Silakan disimak berikut ini. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang berada di tenggara Pulau Kalimantan serta membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua. Pegunungan ini membentang sepanjang kurang lebih 600 km dari arah barat daya ke timur laut dan membelok ke arah utara hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Provinsi Kalimantan Timur. Pegunungan Meratus mencakup wilayah 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kota Baru, dan Kabupaten Tapin. Sedangkan di Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Kutai Barat di bagian selatan. Sementara di Provinsi Kalimantan Tengah meliputi sebagian kecil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Timur. Adapun titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau atau gunung besar yang memiliki ketinggian 1901 meter di atas permukaan laut. Sebagai gunung tertinggi di Pegunungan Meratus, gunung besar memang memiliki arti tersendiri, bukan saja karena sumber daya alamnya memberikan penghidupan bagi penduduk setempat, namun juga gunung ini masih menyimpan banyak misteri. Dahulu kala, masyarakat Dayak Meratus dikenal sakti mandraguna dalam ilmu gaib yang mereka dapat dari tempat pertapaan atau tempat bersemedi di Pegunungan Meratus. Salah satu pertapa itu adalah Datu Ayu atau Dayuhan. Datu Ayu mengenal keadaan Pegunungan Meratus baik di alam persemedian atau alam gaib maupun di dunia nyata. Salah satu tempat persemedian yang sering dipakai untuk bertapa adalah Gunung Besar atau Gunung Bantai. Besar sama dengan bantai dalam bahasa setempat atau dikenal juga dengan Gunung Halau-Halau. Datu Ayu menurunkan ajaran kepercayaan Hindu Keharingan pada keturunannya, yaitu masyarakat Dayak Meratus. Datu Ayu menitipkan pesan kepada semua keturunannya bahwa Gunung Besar merupakan pusat penyangga sumber mata air yang tidak boleh diganggu kelestariannya. Jika kawasan tersebut digarap, maka air dalam gunung tersebut akan bobol. Akibatnya, 8 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tapin, dan juga Tabalong serta Tanah Laut dan Kota Baru, bahkan Kabupaten Pasir di Provinsi Kalimantan Timur akan tenggelam karena pusat penyangga air sudah tidak ada lagi. Menurut kepercayaan warga Dayak Meratus, sebagai penjaga gaib Gunung Besar, Datu Ayu bersumpah, bagi siapa saja yang merusak kawasan Gunung Besar atau kawasan Pegunungan Meratus akan mendapat ganjaran sesuai perjanjian. Ya, urang bukit
adalah nama kolektif untuk sekumpulan sub-suku Dayak yang mendiami sepanjang kawasan Pegunungan Meratus, yaitu di wilayah Kalimantan Selatan hingga di perbatasan Kalimantan Timur. Orang Banjar Kuala menyebut suku Dayak Meratus sebagai Urang Biaju atau Dayak Biaju karena dianggap sama dengan Dayak Ngaju atau Biaju. Sedangkan orang Banjar Pahuluan menyebut suku Dayak Meratus dengan sebutan Urang Bukit atau Dayak Bukit. Sesuai habitat kediamannya tersebut, maka belakangan ini mereka lebih senang disebut dengan nama suku Dayak Meratus daripada nama sebelumnya, yaitu Dayak Bukit, yang sudah terlanjur dimaknai sebagai orang gunung. Bagi masyarakat suku Bukit atau Dayak Meratus sendiri, mereka tidak mengerti tentang dusun tempat tinggalnya, apakah termasuk di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, atau pula Kalimantan Tengah. Bagi mereka, hal itu bukanlah persoalan. Yang jelas, mereka bisa saja ada di mana-mana. Bagi mereka, hutan adalah rumah dan juga tempat kehidupan mereka. Secara umum, masyarakat suku Bukit atau Dayak Meratus berdiam di belantara seputar kedua sisi Pegunungan Meratus. Di sisi lain, Pegunungan Meratus juga memiliki cerita yang penuh misteri. Masyarakat suku Bukit atau Dayak Meratus yang berdiam di belantara hutan seperti kedua sisi Gunung Meratus memiliki cerita tersendiri tentang Pegunungan Meratus. Diceritakan bahwa gunung di sana memang berjumlah 100 gunung. Namun yang dapat dihitung gunungnya hanya ada 99 buah. Lalu satu gunung lainnya merupakan induk dan puncak tertinggi yang jarang dapat dilihat secara kasat mata. Dari kaki gunung menuju ke puncak itu bertingkat 17 tingkat naik dan juga 17 tingkat turun. Orang-orang tua menuturkan bahwa puncak tertinggi itu merupakan suatu tempat kediaman Maharaja Meratus. Maharaja Meratus yang tidak bisa dilihat oleh sembarangan orang atau hanya bisa dilihat secara gaib, terkecuali jika dikehendaki oleh sang Maharaja. Konon, di atas puncak gunung tersebut merupakan dataran yang sangat luas. Di dataran ini ada sebuah bangunan istana tempat sang Maharaja Meratus bersemayam. Istana tersebut juga dihuni oleh kerabat dan juga pasukan sang Maharaja. Kerajaan gaib di Pegunungan Meratus ini tidak hanya satu, tetapi konon ada lagi kerajaan-kerajaan kecil di seputarnya. Kerajaan itu disebut Kerajaan Alam Gaib atau Bunian. Konon orang-orang gaib dari Pegunungan Meratus sering turun ke berbagai kota. Kebanyakan mereka menyamar seperti orang-orang suku Bukit. Mereka ada yang berdagang kayu gaharu yang berkualitas tinggi. Selain itu, mereka juga sering membawa bongkahan-bongkahan batu kecubung dan juga yakut, terutama yang masih mentah. Barang-barang ini mereka jual atau barter dengan tembakau, garam, minyak wangi-wangian, bahkan butiran-butiran manik dan juga mutiara. Diceritakan pula bahwa pernah seseorang yang sering berpetualang memasuki daerah Pegunungan Meratus mengaku pernah bertemu dengan orang-orang tinggi besar berambut coklat kemerahan dengan pakaian seperti orang asing. Orang tersebut
dikawal oleh beberapa orang berseragam. Akan tetapi, ketika diikuti, orang-orang tersebut tiba-tiba menghilang dan raib entah kemana. Menurut cerita masyarakat yang tinggal di daerah sepanjang pegunungan Meratus ini, mereka juga sering melihat orang-orang tersebut. Mereka berseragam lengkap dengan bedil dan juga pedang. Namun, apabila diikuti, mereka menghilang begitu saja. Konon, dilihat dari wajah dan pakaian serta ciri-cirinya, sama dengan orang asing dan pasukannya yang juga hilang tak tentu rimbanya tersebut. Alkisah, orang asing dan pasukannya itu konon merupakan roh yang masih penasaran dan bergentayangan di sepanjang pegunungan Meratus karena mereka meninggal dengan cara tidak wajar. Kemisteriusan cerita pegunungan Meratus ini masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Ya, kawasan pegunungan Meratus memiliki kekayaan hasil hutan dan juga alam. Pernah ada seseorang berjalan di anak sungai yang terdapat di pegunungan Meratus, menemukan batu berlian dan bongkahan-bongkahan emas pada dinding kerang batu di pinggiran sungai. Dalam perkembangannya, mereka yang berdiam di pegunungan Meratus lebih senang disebut suku Dayak Meratus daripada nama sebelumnya, yaitu Dayak Bukit, yang dimaknai sebagai orang gunung. Hal ini disebabkan oleh mereka bertempat tinggal di pegunungan Meratus. Walaupun kelompok penduduk tersebut hanyalah merupakan sebuah kampung kecil, tetapi penduduk tersebut memiliki seorang kepala suku yang sangat disegani dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat di kampung tersebut. Kepala suku tersebut dikenal sebagai tokoh yang sangat berani, sakti mandraguna, dan menjadi penguasa yang ditakuti di sekitar perbukitan tersebut. Lebih lanjut, Pegunungan Meratus merupakan sebuah pegunungan yang tersusun oleh kelompok batuan ultramapik Malihan, Melange, yang diperkirakan berumur yura antara 150 hingga 200 juta tahun yang lalu, sampai ke periode Kapur, yaitu Kapur awal atau Kapur bawah antara 100 hingga 150 juta tahun yang lalu. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau atau Gunung Besar, yang memiliki ketinggian 1901 meter di atas permukaan laut di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan. Gunung-gunung lainnya adalah Gunung Kahung, Gunung Walungan, Gunung Lima, Gunung Rokoan, Gunung Huluwani, Gunung Banyutawar, Gunung Bibi Tambaina, Gunung Sarempaka, dan Gunung Tindihan, serta sejumlah bukit yang juga ada di pegunungan Meratus. Adapun sejumlah sungai yang berasal dari pegunungan Meratus, di antaranya adalah Sungai Riam Kanan atau Sungai Martapura, Sungai Riam Kiri, Sungai Negara, Sungai Asam-Asam, Sungai Kintab, Sungai Satuy, Sungai Sembamban, Sungai Kusan, Sungai Batu Licin, Sungai Cantung, Sungai Sampanahan, Sungai Durian atau Sungai Manunggu, Sungai Cengal, Sungai Pasir, Sungai Longkali, Sungai Riko, Sungai Tapin, dan Sungai Sepaku.
Juga terdapat waduk Riam Kanan di pegunungan ini yang menjadi waduk terbesar di Kalimantan Selatan yang ada di Desa Aranio di Kabupaten Banjar. Di sisi lain, Pegunungan Meratus merupakan kawasan berhutan yang bisa dikelompokkan sebagai hutan pegunungan rendah. Kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan beberapa vegetasi dominan seperti meranti putih, meranti merah, agatis, kanari, nyatoh, medang, durian, gerunggang, kempas, belatung, dan juga sejumlah tanaman atau pohon lainnya. Adapun fauna khas juga terdapat di belantangan Pegunungan Meratus seperti kera ekor panjang, rusa, kijang, kucing hutan, tupai kecil, berbagai jenis katak, berbagai jenis reptil, tumtum, berbagai jenis kupu-kupu dan serangga, ikan ular, spesies baru bergaris putih, garis merah dan garis hijau, iguana meratus, burung berjambul dan patuk panjang, katak bertanduk, katak darah bintik, tokek belang, primata ua-ua putih dan merah, dan juga maskot Kalimantan Selatan yaitu bekantan. Nah, itulah sekilas paparan terkait dengan Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus yang ada di Kalimantan. Juga terkait dengan kehidupan, adat istiadat, serta budaya yang ada di Pegunungan Meratus, terutama yang dianut oleh masyarakat Dayak Meratus atau suku Bukit, serta sejumlah mitos dan misteri yang ada di jajaran Pegunungan Meratus. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, sejarah, mitos, dan misteri dari gunung-gunung lainnya, baik yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.